Apakah terlihat? Sudah. Oke, ini saya akan mereview yang switch dulu ya. Mohon NRP namanya di-rename menjadi nama dan NRP masing-masing. Sudah ya? Nah, ini adalah penyelesaian tentang kalkulator sederhana dengan menggunakan 4 operator ya. Nah, saya akan mereview yang ini dulu, switch. Jadi kita akan nyoba menyelesaikan itu dengan switch. Jadi bentuknya switch, bentuk kalau if kita kan sudah belajar if else juga sudah, else if else if juga sudah, sudah sering kita pakai juga. Nah, nested if ini namanya ya, bukan sintaksnya. Ini contohnya adalah if di dalam if di dalam if. Ya, nested nggak harus if di dalam if di dalam switch juga boleh ya. Nah, contohnya ini adalah if kondisi, di dalamnya ada if lagi, kondisi 2 misalnya. Ini kondisi 2, ini kondisi 1. Sampai 3 nested boleh nggak apa-apa. If kondisi 2, 3. Kalau dikasih else atau di dalamnya biarkan if saja, ini else. Nah, kira-kira kalau ada else seperti ini miliknya siapa else ini? Miliknya siapa? Kalau misalnya ini ya, ini saya komen dulu. Saya bikin project lagi ya. Minggu keempat. Kalau minta kau punya siapa ya Pak? Kalau saya punya seperti ini, terus saya punya if 1, if 0, else print hello world 1, else print hello world 2. Kira-kira apa keluarnya ini? Outputnya apa ini keluarnya? Else ini miliknya siapa? Kira-kira keluar apa? Halo, dijawab kan? Hello world 2. Hello 2. Kenapa? Gimana? Ngetrace-nya gimana? Karena if 0 kan sama aja kayak false ya. Jadi Karena if, kalau ulang gimana? kalau if 0 kan sama kayak false. Iya, Dan yang betul. false itu nggak dijalanin sama if, lanjutnya ke else. Nah, mana dulu yang dieksekusi ini? Baris mana dulu? Dari in terus ke 6 kan? Ini benar apa salah? Oh, salah. Tuh. If 1 itu tandanya benar apa salah? Kalau tandanya itu kan sama kayak if Jadi true if kan? 1 itu if true, jadi kan benar. Iya. Ya, kalau benar berarti kan statement berikutnya dieksekusi kan? Betul nggak? Tapi nggak ada kurung perawalnya, jadinya harus bakal error. Enggak. Oh, enggak. Enggak. Jadi if tanpa kurung kurawal berarti dia akan mengeksekusi satu baris pernyataan, satu pernyataan setelahnya, hanya satu saja. Pernyataan yang langsung dieksekusi oleh if jika benar mana? Baris 7 kan? Betul nggak? Iya. Kecuali kalau saya di sini ada lagi printf gitu. Ini printf 3 misalnya. Kalau seperti ini sama tadi beda. Coba ini dulu. Kalau ini kayak apa? Mana ini yang outputnya apa seperti ini? Hello world 3 terus hello world 2.
mungkin. Betul. Jadi kalau seperti ini, ingat, jadi eksekusi if tanpa kurung kurawal, berarti dia hanya mengeksekusi, artinya dia hanya mempengaruhi satu statement setelahnya. Satu statement setelahnya mana ya? Ini. Berarti ini dieksekusi. Ini dieksekusi. Eksekusi. Nah, ini sebenarnya ini tuh setara dengan ini. Makanya merapikan program itu penting. Nah, sebenarnya sama dengan ini sebenarnya. Terus if 0 berarti kan ini salah ya, tidak dieksekusi ya. Karena ini 0. Karena 0 itu salah, dianggap salah, maka baris 9 tidak dieksekusi dan dia mengerjakan else-nya. Berarti yang dieksekusi adalah 2. Coba kita run. Mana ya? Aduh. Ya, sambil kita menyiapkan, sambil menunggu itu, kita mengedit ini. Ya, sambil menunggu. Aduh, komputernya kok lama. Nah, switch sekarang. Sambil menunggu ya. Jadi intinya adalah nested if itu adalah kondisi di dalamnya kondisi. Sampai nested berbanyak seperti ini nggak apa-apa, ini nggak error ini. If ini mempengaruhi ini, if ini. Jadi satu statement yang dikerjakan, misalnya ini memang nggak ada kan ini kurung awalnya ya. Berarti ini yang dieksekusi adalah ini. Kalau kondisinya benar. Kalau kondisi 1 benar, maka eksekusi kondisi 2 dilakukan. Berikutnya kalau benar juga, maka dia akan mengeksekusi if kondisi 3. Jika kondisinya benar, ngapain dia? Ya pernyataan 1 yang dikerjakan. Misalnya ada pernyataan 1 di sini. 3 misalnya. Oke, terus ada else di sini. Else-nya siapa ini kira-kira? Nah, kalau seperti ini, ya berarti dia else-nya ini sebenarnya. Jadi ini ada else-nya, karena nggak ada kurung awalnya ya. Jadi ini adalah else-nya kondisi 3. Gitu. Kalau saya kasih else lagi, masih dia urutnya di atas sana. Ya. Meskipun dia urutannya ini. Meskipun dia urut lurus di atas, tapi sebenarnya else ini adalah miliknya ini. Kok tahu? Kok tahu dari mana? Ya kan tidak ada kurungnya. Jadi if ini else misalnya saya tulis else-nya itu P4 ya misalnya else-nya. Mana yang miliknya siapa ini else-nya? Ini Pak ini. Kita buktikan ya nanti setelah ini. Bentar, kita lihat ini. Nah, betul kan? Ya. Word 3 dan Word 2. Jadi hanya eksekusinya hanya di sini. Hanya 1 baris. Kalau semisal ini saya kasih kurung, buka, dan kurung tutup, di mana saya boleh ngasih? Di sini boleh nggak? Nggak boleh. Ya, harus kita rapikan dulu. Kalau saya kasih kurung, artinya kan berarti saya harus maunya saya itu mengeksekusi lebih dari satu baris. Jadi ini saya bikin seperti ini, lebih dari 1 baris berarti ini kan. Dan print ini berarti miliknya if, else ini miliknya if else, berarti ini harus lurus di sana, berarti ini harusnya saya taruhnya di sini. Berarti boleh nggak saya naruhnya di sini? Bukan ini saya komen, boleh nggak? Ya nggak boleh lah. Ingat kan, else kan nggak boleh berdiri sendiri, pasti error nih. Kalau saya run, tuh lihat. Loh, kok error ya? Else-nya berdiri sendiri kan?
if, oh ini else-nya boleh ya, boleh. Ini berarti else-nya if ini. Jadi ini sama seperti kalau seperti itu, dia berarti else-nya ini. Nah itulah pentingnya kita merapikan program itu, merapikan pembuatan program. Nah ini. Ya kalau komanya di sini berarti maksudnya ini miliknya, else-nya ini miliknya if 1 ini. Dan apa outputnya? If 1 benar. Karena benar, dia ngeprint hello world 3. Ya, ngeprint hello 3. If 0 berarti kan enggak kerjakan. Ya. Ini sudah, make berhenti di sini. Else-nya ini, itu else-nya yang di atas. Kenapa? Lah ini kan tutupnya memang bagiannya ini ya. Jadi pasti bukan miliknya, else-nya ini bukan miliknya ini. Terus, karena ini else, karena ini else dan ini sudah benar, berarti kan nggak perlu mengeksekusi hello world 2. Karena sudah benar kondisinya. Kalau benar berarti yang dikerjakan hanya di sini. Makanya keluarnya hanya hello world 3. Kalau komanya tutupnya saya ganti. Ini masalah jalannya alur program ya ini ya. Terkait if else nested if. Jadi bukan kasus ini. Beda. Kalau biasanya kan kita ada kasus kita selesaikan harus bentuknya seperti ini. Kalau ini dibalik. Ini saya ingin menerangkan bagaimana jalannya nested if, bagaimana jalannya kalau dikasih kurung plural buka dan tutup, terkait apakah blok program yang dikerjakan ataukah cuma satu statement. Kalau namanya blok program itu kan berarti terdiri dari line of codes yang banyak, multi lines. Gitu. Kalau tanpa tanda kurung berarti cuma satu baris yang dikerjakan. Nah kalau seperti ini maksudnya bagaimana ini? Berarti ini jika hanya benar aja ini dikerjakan. 7 sampai ini tuh 7 sampai ini itu ya hanya ketika benar aja. Ketika salah ya nggak dikerjakan. Terus lah ini penulisannya harus rapikan penulisannya. Mana sih kondisi yang dipengaruhi oleh kurung kurawal, oleh if gara-gara ada kurung kurawal? Nah, rapikan. Berarti ini begini. Ya. Ini dipengaruhi oleh if 0 dan ini berarti pasangannya else. Dan else ini hanya ngeprint ini. Gitu. Makanya dari awal saya selalu pesan rapikan programnya supaya mudah dipahami. Karena eksekusi program itu bukan karena tidak dipengaruhi oleh white space dan tidak dipengaruhi oleh indentasi. Itu yang penting. Beda dengan di Python. Kalau di Python indentasi itu sangat penting karena mereka nggak kenal, nggak ada yang namanya kurung kurawal buka tutup. Blok program itu mereka nggak. Ya. Coba deh lihat. Coba lihat. Ada nggak kurung kurawal buka tutup? Dia pakai indentasi. Contoh lagi, ini. Nggak ada. Ini list ya, yang agak lain deh, mana ya. Nih. Kelas, terus ada dev itu define, ini berarti konstruktor ini. Ini fungsi yang namanya saystate. Ini fungsi yang namanya accelerate. Nggak ada kurung kurawal buka tutup, titik 2. Nah, ini self ini masuk, ini artinya ini blok programnya. Printf self ini adalah blok programnya. Coba lihat. If aja dia nggak pakai kurung buka, kurung tutup nggak pakai. Jadi kerapian program sangat penting di sini. Karena indentasi itu berpengaruh. Berarti ini artinya yang baris yang dipengaruhi oleh if D sama lebih besar dari 0, itu ini. Baris 9 sampai 11. Ini kebetulan program untuk menghitung diskriminan ini kalau nggak salah ini. Kalau kita lihat ini. Ya nggak? Iya kan? Rumusnya ini sama deh. B kuadrat Ya, min 4AC. Iya, B kuadrat min 4AC. Ya.
Meskipun Iya, kita, benar. iya. Jadi meskipun kita itu tidak harus rapi, tapi biasakan merapikan program, terutama indentasi, white space, ganti baris, ya supaya mudah memahami program. Gitu. Ya, jadi ini itulah nested if. Terus tadi kita ke sini. Semisal kita tadi mau mengubah switch sekarang ya. Ini teorinya. Kalau ini kayak apa ini? Setara kayak apa ini? If kondisinya saya kasih satu deh. If 1, if 0, rapikan nggak bingung. If 1, else. Kira-kira ini kayak apa sih nih? Oh, jangan P1, P2, print F gitu ya. Hello world. Misalnya. Hello 1. Ini hello 2. Nah, coba dirapikan. Kayak apa sih ini? Sebenarnya else-nya ini punyanya siapa? Milik siapa ini? Baru kelihatan ketika kita rapikan. Coba. Berarti if ini dipengaruhi oleh ini. If 1 mempengaruhi if 0. If 0 mempengaruhi if 1. Printf ini miliknya if 1. Else-nya ini berarti else-nya ini. 1 ini. Ya. Terus ini miliknya siapa? Sopo terus iki. Else misalnya printf ketiga. Else kan dia mau masuk habis else nggak ada apa-apanya. Else return gitu yang ya boleh sih. Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, saya kasih aja biar ini. Biar kelihatan outputnya. Miliknya siapa ini? Kira-kira milik siapa? Karena betul. Karena if else itu nggak boleh berdiri sendiri, pasti dia akan mencari pasangan terdekat. Pasangan terdekat ya milik if 0. Jadi ini miliknya f if 0. Yaitu miliknya if 0. Jadi dia akan mencari pasangan terdekatnya. Kira-kira ini apa outputnya? Sekarang harusnya ya kan ini if benar, if salah. Loh, kok salah? Berarti langsung aja ngajarkan if 2, apa hello 2. Ya, benar ya. Hello 2 yang di print. Kenapa? Kan if ini benar. Kalau benar berarti kan statement berikutnya dieksekusi. Mana if ini? Pasangannya ini, semuanya kan ini. Satu paketnya. Kalau mau dikasih kurung gitu, if ini if tok ini. Terus di dalamnya ada nested if gitu. Jadi aslinya itu kayak gini loh aslinya. Sama dengan ini sebenarnya. Ini dikasih kurung kurang buka, terus dikasih kurung kurang tutup. Sebenarnya seperti ini maunya dia. Ya kan? Cuma nggak ditulis nggak apa-apa. Karena kan memang sama dengan satu statement. Kayak seblok ini itu sebenarnya satu statement sebenarnya. Jadi dikasih kurung-kurung boleh, tidak boleh. Ini pasti mumet ini kalau yang baru belajar. Kok bisa sih gitu? Kenapa kok segini banyak kok dianggap satu baris? Dianggap satu statement? Ya karena memang kondisi-kondisi yang lain ini sangat dipengaruhi dengan if-nya yang di atas itu, if else-nya yang di atasnya. Pokoknya gini aja. Kita cek. If ini mempengaruhi siapa? Mempengaruhi karena ini bisa hapus ya misalnya biar apa? Kelihatan biar Anda bisa menganalisa gitu. If ini mempengaruhi siapa? Satu, karena nggak ada kurung-kurung buka, maka hanya satu baris setelahnya. Satu baris setelahnya mana? Ini. Nah, berikutnya juga ini. Jadi ini pun juga sebenarnya juga dianggap cuma satu baris ini. Satu blok nih sebenarnya. Karena dia dipengaruhi oleh if 0. Ini dipahami ya sendiri ya. Butuh merenung sendiri.
bertapa sendiri gitu. Coba-coba aja lah, main-main gitu. Main-mainnya main-main ini, if and with ini. Harus merenung sendiri, duduk, dipahami jalannya program. Oke ya, berikutnya kita menyelesaikan yang tadi. Ini praktikum 3 yang nomor 2. Ini bisa diselesaikan ya dengan menggunakan if atau else if. If else gitu ya. Boleh. Kalau pakai if else seperti if, else if-nya ini lagi, else if-nya ini pengecekannya. If else-nya ini pengecekannya. Terus ini langsung else, tapi else-nya nggak usah if lagi. Ya aja dihapus ya. Terus kita ubah menjadi if biasa, ternyata bisa, tapi dengan tambahan ini harus dicek. Nah, kalau pakai switch bagaimana? Nah, ini kan kemarin baru banget ya ini ya, mengingatkan kembali bahwa switch itu agak berbeda bentuknya. Dia untuk percabangan, tapi dia bilangnya ini bukan kondisi, tapi ekspresi. Coba dilihat. Bukan kondisi. Kalau kondisi berarti menghasilkan benar atau salah. Kalau ekspresi, tipe data ekspresi apa saja? Anda kan udah lihat videonya kan ya? Ekspresi tipe, jadi ekspresi ini adalah nilai boleh, nilai langsung boleh, atau operasi aritmatika, atau integer ya, nilai atau operasi aritmatika bernilai integer, bertipe data integer, atau ini aja, diizinkan di 1, nilai operasi aritmatika bertipe data integer, atau karakter, bertipe karakter. Char. Jadi ekspresi nanti bisa berubah. 1 langsung, angka 1 langsung misalnya, atau 6, atau 6, 7 ditambah 7, atau A variabel ditambah dengan 1, 2 misalnya. Ya, atau tipe data karakter. C misalnya. Itu yang diizinkan. Terus bentuknya adalah ini ekspresi. Jadi float nggak boleh ya. String juga nggak boleh. Switch, ekspresi. Nah, nanti kita pakai kata kunci case. Case var 1 misalnya variabel ya ini. Var juga sama. Var ini di dalam case ini boleh bertipe salah satu dari ini. Jadi ekspresi dan apa? var 1 ya. var 1 atau var 2 gitu ya. Apa isinya? Nilai dalam case-nya lah pokoknya. Apa nyebutnya kayak gitu. Nah, itu case, saya kok lupa. Case titik 2 enggak? Ini bukan titik 2. Ini kurung buka ya, ini. Jangan lupa ketika bikin kurung buka langsung bikin kurung tutupnya. Nah, ini misalnya saya tulis P1, pernyataan 1. Enggak perlu kurung kurawal. P2. Ya, jangan lupa kata kunci break untuk keluar. Ya, untuk keluar menuju ke ini. Kalau tidak ada breaknya, dia akan lurus mengerjakan terus. Contohnya lagi ini case var 2 P3 P4 P5 break. Terus boleh dikasih, ini case-nya boleh sampai N ya. Terus ada default, ini opsional dan letaknya boleh di atas, boleh di bawah. Ya.
Default ini setara dengan else-nya. Kalau nggak ada yang cocok. Jadi ini apa namanya? Ini akan dicek nanti apakah ekspresi sama dengan var gitu. Apakah ekspresi sama dengan var 1, apakah sama dengan var 2? Kalau sama dengan var 2 berarti ini dieksekusi. Kalau tidak ada yang cocok, ekspresi tidak cocok dengan var 1, nggak cocok dengan var 2, maka yang ada dalam default lah yang dikerjakan. Ini. Dah, ini nggak perlu break. Karena kan kenapa nggak perlu break? Dikasih break boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Dikasih break ya nggak apa-apa. Tidak dikasih break, yo nggak apa-apa. Kalau posisinya di bawah gini, kenapa aku nggak? Karena kan toh nanti dia juga menemukan ini. Kecuali kalau ini, ya. Jadi ini opsional. Dalam kasus seperti ini, break ini opsional. Boleh ada, boleh tidak. Kenapa? Karena toh break itu juga tujuannya untuk menuju kurung-kurung tutup kok. Jadi ini break ini tuh tujuannya untuk menuju ini. Tapi ketika Anda menaruh ini di atas, boleh kan? Nggak apa-apa kan? Ketika ini tuh ditaruh di sini, ya, terus ini kita tutup. Nah, break ini wajib, menjadi wajib. Kenapa? Karena kalau tidak dikasih break, dia akan terus mengeksekusi bawahnya. Jadi misalnya, ekspresi ternyata nggak cocok dengan manapun, berarti kan dia default yang dikerjakan. Dia mengerjakan P6. Kalau ada break, dia langsung keluar. Tapi kalau tidak ada break, maka dia akan mengerjakan setelah P6, langsung P1, P2, baru nemu break, dia akan keluar. Gitu. Oke, ini saya coba untuk menyelesaikan ini. Sebenarnya ini itu setara dengan apa sih? Ini sebenarnya setara dengan if ekspresi sama dengan gitu, var 1. Jika iya, nah karena itu multi line, maka saya kasih kurung. Maka dia mengerjakan ini. P1 sampai P2. Else if misalnya. Karena multi kriteria ya ini ya. Multi kriteria itu pokoknya lebih dari 2. Ini cek lagi. Else if ekspresi sama dengan var 2, maka ini dikerjakan. Urut rapikan ya. Terus kurung tutup. Ingat begitu bikin kurung-kurung buka langsung bikin tutupnya. Else kerjakan P6. Jadi ekspresi ini sama persis dengan ini. Sama dua ini. Ada pertanyaan, bedanya if else sama ternary operator apa Bu? Sama. Ternary operator kan memang tujuannya untuk bentuk lain dari if else sebenarnya. Ya. Jadi kalau ternary operator itu kan hasil misalnya atau nilai hasil deh. Hasil sama dengan kondisi. Kondisinya apa? Apakah misalnya, apakah var ya, ekspresi sama dengan 1 misalnya ya ini ya. Apakah ekspresi sama dengan 1? Tanya. Jika iya, hasil isilah dengan 10. Jika tidak, berilah nilai 70. Misalnya. Ini sama dengan if
ekspresi, kondisi, ini sama dengan if ekspresi sama dengan 1, pertanyaan kurung. Jika ya, hasil sama dengan 10. Jika tidak, else, hasil sama dengan 70. Gitu. Oke ya. Ini coba sekarang kita ubah menjadi switch. Ini sudah ada float B1, bilangan 1, ini operan 1, ini operan 2. Ini pilihan, ini adalah pilihan kita mau dioperatorkan apa, penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain. Oke, sudah pilihan, sudah masuk. Ini pilihan. Nah, di sini kita bikin switch di sini. Switch. Pilihan. Kayak kurung nggak ya? Switch pilihan. Case 1 tanpa kurung. Ini. Kita bikin lagi di sini. Case 2. Jangan lupa break-nya. Kalau nggak di break, nanti lanjut eksekusinya ke bawah terus. Nggak langsung diakhiri. Ini juga gitu, dikasih break. Terus case lagi. 3. Terus terakhir masih ada case lagi. Soal ini ada ya mestinya ya. Di soal yang lain apa? Nggak tahu sih saya. Di modul kita. Jangan-jangan nanti Anda yang harus mengerjakan. Apa ya? Nah, seperti ini. Terus ini default-nya berarti kasih aja default. Default, nggak usah cek-cek lagi. Masukkan pilihan Anda salah. Silakan masukkan, ya. Silakan masukkan pilihan angka sesuai pilihan di atas. Udah. Jangan lupa ngeprint out hasil. Oh, sudah di print ya ini. Ini sudah di print ya udah. Boleh ini nggak usah di print dulu. Gimana caranya? Gini aja. Ini pilih print, tuh hasilnya juga di print. Ini hasil operasi penjumlahan apa pengurangan, hasil operasi pilihan itu, ini hasil. Jadi gini, saya bikin ini hasil sama dengan itu ini supaya efektif ya. Hasil, tapi ini harus di declare dulu, kan belum di declare hasil. Float ya. Float hasil. Kenapa kok pakai float? Karena ada pembagian kan ya tadi ya. Hasil ini nggak perlu. Ini oke. Hasil apa? Hasil operasi. Hasil operasi. Oh, operasi ini sini.
Ini kan bukan variabel ya. Plus minus ya kita nggak tahu dia ada plus minus, hasil gitu habis menghasilkan gitu aja ya. Hasil operasinya ya ini hasil pakai persen F gitu aja ya, hasil operasi gitu aja, nggak tahu operasinya apa. Pilihan Anda gitu ya, pilihan Anda satu, gitu aja deh. Ada nggak ternary operator? Nggak tahu, coba aja. Nanti kita coba di sini ya. Ini ngeran. Oh, belum dia. Kita coba ke sini. Ternary operator pakai ini. Ya. Hello, 2 kok hasilnya salah. Hello, kok oh ini ya yang ini di sini. Aktifkan dulu. Stop. Aktif project. Masukkan 10, 20 perkalian. Betul ya? Terus coba kita bikin tadi ternary operator. Hasil sama dengan apakah misalnya apakah A sampai bil 1 ya, bil 1 sama dengan bil 2 misalnya. Jadi hanya misalnya bil 1 sama dengan bil 2, jika iya hasil diisi dengan 10 misalnya, atau enggak gini, if pilihan, nah kan boleh, if pilihan sama dengan 1, tadi apa 1 itu? Penambahan. Maka isilah dengan bil 1 plus bil 2. Ayo. Jika tidak, isilah dengan 0 misalnya. Ini nggak tepat kasusnya ya. Kasusnya nggak tepat, tapi ini sekedar percobaan aja. Sebenarnya kalau percobaan wis ini nggak usah deh. Wis apa gini. Jadi nanti kalau bilangan 1 dan bilangan, kalau kita milih pilihannya itu 1, maka ini akan dieksekusi. Kita print out ya hasilnya. Kalau nggak dikenali lah error. 10, 20 jumlahan. Nah, kan sama. Ada berarti ternary operator di kasasi. Gitu. Jadi ekspresi seperti ini boleh. Ini juga boleh loh, nggak apa. Ini 1 plus 1 gitu. Ini juga boleh. Ya, sama ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan tentang switch dan nested if. Kalau tidak ada, saya stop. Kita mulai membahas soal ya. Saya cek dulu siapa ini yang maju. Oh, belum saya set semua sebagai ini ya. Oke, silakan, nggak usah ditunjuk duluan. Atau urut aja ya. Saya start. Saya aktifkan share screen. Semua bisa share screen. Saya tak cek ya. Sopo iki maju. Ya, Milky Way boleh masuk sebentar. Kasih linknya dong. Itu bentar ya, saya kasih link dulu sebentar. Ini siapa ini yang dangdutan ini?
Sebentar saya kasih ada yang ngechat di Zoom apa di. Nah, silakan. Tadi seperti semacam Natasha. Ya, Bu. Ya, silakan Natasha. Langsung share screen aja ya. Apa sudah terlihat? Halo, apa Oke. sudah terlihat? Iya, silakan. Oh iya, jadi ini soalnya tulislah kembali pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan menggunakan pernyataan switch. Jadi ini pernyataannya di sini if letter x sama dengan 0 dan lain-lain. Jadi di sini saya sudah buat. Jadi di sini saya membuat variabel bertipe data char. Kemudian di sini saya memberikan printf dan scanf untuk inputan awal huruf yang akan diproses. Nah, pada soal tadi kita diminta mengubah perintah if else menggunakan switch. Di sini sudah saya ubah menggunakan switch. Perintah switch ini yang dimana terdapat nama variabel yang akan diperiksa. Setelah itu kita masukkan perintah case. Perintah case selalu diikuti dengan sebuah nilai yang dimana nilai tersebut untuk mengecek nilai tersebut. Jika isi dari variabel sama dengan salah satu nilai ini, maka blok kode program akan dijalankan. Jika ternyata tidak ada kondisi case yang sesuai, blok default di bawah paling bawah yang akan dijalankan. Di dalam setiap blok case diakhiri dengan perintah break agar struktur case langsung berhenti begitu kondisi terpenuhi. Jadi di sini sudah terlihat, Bu? Iya, sudah. Jadi saya ketikkan huruf, misalnya di sini A, maka yang keluar sum sama dengan 1. Namun jika yang sebentar, ini kok nggak bisa jika yang saya masukkan adalah misal K, maka yang terlihat adalah unknown letter sama dengan K. Sudah, Bu? Kalau semisal itu nggak dikasih break gimana? Coba tunjukkan. Tadi kan saya lupa untuk menjelaskan itu. Kalau nggak ada break itu lurus, semuanya dieksekusi. Ya, coba tunjukin buktinya. Ya, Bu, sebentar. Ya, tunjukkan yang kok sembarangan dua. Coba digeser supaya bisa lihat codingnya. Apa terlihat? Codingnya nggak kelihatan. Ketutupan. Oh, coding. Nah, coba masukkan X. Lihat itu K juga ke print ya. Kok ada K itu dari mana itu? Oh, enggak, tadi saya masukkan ini. Kalau K enggak dikenali kan ya, enggak keluar apa-apa ya. Ya, coba kita masukkan X. Coba digeser supaya kelihatan Ini, Bu. codingnya. Berarti kan dia ngeprint. Ya, ngeprint Sum semua. 0 di print. Ya, valid flag di print. Sum min 1 di print. Unknown juga di print. Kenapa? Karena nggak ada breaknya ya. Seandainya ada breaknya, setelah sama dengan 0 langsung menuju ke kurung kurawal tutup yang ada di baris 19. Ya, baik Natasha, silakan ditutup. Terima kasih. Terima kasih. Nah, di kelas satunya yang maju adalah Andra. Ada Andra? Hadir, Bu. Silakan Andra, sama nggak apa-apa. Langsung saja
Soalnya kan di sini ada if else, disuruh mengubah ke switch. Yang pertama di sini langsung saya ubah ke switch, ekspresinya letter, terus case-nya XZA sesuai soal. Kalau mengubah dari if else ke switch sebenarnya di sini sudah cukup, cuman untuk mengetahui switch-nya jalan apa enggak, saya inisialisasi sekaligus deklarasi sum sama valid flag-nya, terus letter, sama saya print nilai sum valid flag untuk tahu nilainya. Jadi misal saya masukkan nilai X, nanti keluar sum 0, karena case X sumnya dengan 0, terus valid flag-nya tetap 100 sesuai yang telah dideklarasi. Ya. Bu, saya mau izin tanya, Bu. Iya, silakan. Kenapa tadi kan sebelumnya kan ini kan masih saya pakai petik 1, terus waktu saya pakai petik 2 seperti ini itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Yo, ada yang bisa jawab, teman-teman yang lain. Silakan, saya kasih kesempatan teman-teman yang lain untuk menjawab. Bu. Mohon izin menjawab, Bu. Iya, siapa? Iya, saya Andi, Bu. Karena switchcase, iya, hanya Andi. menerima char dan integer aja, Bu. Hanya char dan integer. Iya. Ya, jawabannya benar. Ada lagi jawaban yang lain. Makasih ya, Andi. Ada lagi jawaban yang lain? Apa? Ayo. Jawaban yang lain adalah, ingat, literal untuk char itu gimana caranya? Kita menginisialisasi char itu, ngeset isinya char itu pakai petik 2 atau petik 1? Petik 1, Bu. Nah, itu. Seperti yang baris 18, petiknya 1, Z itu petiknya 1. Kalau petik 2 itu adalah literal untuk string. Kita belum belajar string. Nanti setelah UTS kita belajar string. Ya. Jadi pertama alasannya kenapa? Karena benar bahwa switch case itu hanya boleh in sama char. Kedua, karena literal untuk char adalah petik 2 bukan petik petik 1 bukan petik 2. Gitu ya. Gimana? Apakah Andra dan teman-teman yang lain bisa menerima? Paham, Bu. Ya. Tapi semisal, coba yuk, iki apa namanya? Ini kan tipe data, ini ya, tipe datanya tadi char ya, letter itu ya. Coba isin 60, A itu biru, sih balik nol, X itu balik nol jadi petik. Nah, A itu biru, A besar itu 97 lah. A itu. Biru, A itu. A besar itu berapa ASCII-nya? Biru. Oh iya, 67 deh. Atau coba, oke deh, ini ditutup dulu aja deh. Makasih ya, Andra ya. Iya, Bu. Ditutup dulu, Andra. Yes ya. Sekarang saya yang share screen. Ini yang belum pernah kita ulas. Saya pindah ke sini. Ya, gini. Saya membuat in char, ya, char huruf sama dengan saya set A. Terus saya print isi huruf adalah
Yang benar apa? Karena char kan pakai persen C ya. Saya tampilkan huruf seran. Karena isinya tadi A, yuk A. Tapi kalau saya print dengan menggunakan persen D, gimana? Persen D. Apa? Error nggak? 65 ternyata ASCII-nya. Jadi ini isinya huruf dalam ASCII. Itu dikodekan menjadi A itu adalah 65. B apa? Coba deh. Ini saya kasih huruf A. Ini huruf B. Terus ini saya kopikan. Ini huruf A. Ini huruf A. Coba kita lihat outputnya. Nih, A itu dikodekan menjadi 65, B dikodekan menjadi 66. Kalau dibalik, in apa ya, ASCII bisa ya, ASCII A dengan 65 kan ya, kita tahu tadi. Kalau saya print, nih, isi ASCII A dalam persen D, ya pastikan ini 65 ya, karena akan integer. Ini ASCII A. Kalau saya print pakai sebaliknya, pakai C, pakai persen C, apakah iya nanti keluarnya B, A, ini. Nah, kita run. A 65, B 65, 65A. Artinya apa? Bisa saling dipertukarkan kan ya, ternyata ya. Tipe data ini. Ini karakteristik di bahasa C. Kalau di bahasa yang lain belum tentu bisa loh ini, karena kembali ke karakteristiknya masing-masing. Ya. Coba kita lihat char sama in itu berapa sih ukurannya? Namanya apa ya istilahnya ya? Istilahnya itu C data types ukuran size. Char 1 byte. Sebenarnya gini, kalau teorinya itu bahasa C itu dependent terhadap bitnya mesin. Pernah dengar ya? Ketika kita ngeran ketika kita itu buka kontrol panelnya Windows itu kelihatan itu. Kita komputer 64 bit atau 32 bit. Oh, zaman masih lama dulu itu ada bedanya. Jadi ukuran sebuah variabel di bahasa C itu dipengaruhi oleh ukuran bit mesinnya. Nih, makanya ada 32 bit, 64 bit ya, kelihatan ya. C data types. Kalau range CPU-nya 32 bit, maka range-nya karakternya berbeda-beda. 32 bit dengan 64 bit dibedakan sama dia. Tapi ini kok ternyata sama isinya ya, 1 byte, 2, 1, 2, 4, 8. Nah ini beda long. Longnya mesin 32 bit cuma sekian. Kalau 8 bit ternyata lebih luas. Ya pasti lah, karena bitnya besar. Ini harus hati-hati. Jadi nanti mesin, kita ngeran program di mesin 32 bit dengan 64 bit itu berbeda. Tapi sekarang rata-rata mesin itu sudah 64 bit kok ya. Ini memori final, hanya ini aja yang ngasih ya ukurannya.
Jadi ini sepertinya yang lain-lain berasumsi dia sudah 64 bit. Coba sih, ini long 4 kan. Ini long juga gitu. Mendeklarasikan long in perlu kasih long nggak? Kasih in nggak? Long in, apakah seperti itu? Long i misalnya sama dengan 20. Error nggak? Bisa ya? Kalau long saja boleh nggak? Boleh juga. Ya, berapa jumlah bitnya? Untuk mengetahui, Anda bisa pakai ini untuk mengetahui ukuran dari bit. Size of ukuran LI adalah sekian bytes. Jadi ini D, bit of byte, byte. Dia satuannya byte. Ini pakai size of LI. Baca print code size of, baca kok dokumentasinya tadi, size of, buka, enggak keluar ya dokumentasinya. Susu. Bentar. Size of, ini kalau saya klik, aduh, mau saya hover kok hilang ya. Enter. Oh, nggak bisa, nggak ada dokumentasinya berarti. Size of, kita kan ngapain menghafal LI misalnya. Oke, saya run. Lain loh. Ukurannya LI itu 4 byte. Berarti mesin saya ini 64. Sehingga long in 4 byte. Tadi kan dibilang kalau di mesin yang lain, di mesin yang 32 bit kan long. Oh, masuk 32 ya? Long. Ini udah long ternyata ya, coba ya. Kalau long in berapa? Sekarang. Saya nggak sukanya kalau pakai situ gitu. Tipe panjang bitnya itu kok berbeda-beda. Ini juga 4 bit ya, 4 byte. Jadi mendeklarasikan long in dengan long itu sama saja. Kalau long tadi lebih gede ini. Oke. 8 4 kali 2. Ini kayaknya mesin saya ini deh. Gimana cara lihatnya? Di sistemnya. Di mana ya? Untuk mengetahui saya berapa bit itu loh. Di komputer. Ini kan ya? Sistem administratif enggak, yang mana ya? Sistem, Bro. Sistem. Terus? Tadi ada sistem lagi. Ini sistemnya. Ini sudah ya? Itu ada sistem. Oh iya. Padahal saya 64. Nah, padahal 64. Ya Kak, cocok kan ini, nggak tahu yang mana yang benar. Ini bilangnya kalau 64 harusnya long itu 4. Tadi long saya 4 ya. In juga 4. Jadi, makanya sama ini, lihat ini. Ini sama akhirnya. Pokoknya in dan long itu bulat. Kalau byte, coba kita lihat byte. Tipe data byte nggak dikenali sama dia. Unknown byte. Mungkin Apa, Bu? in. Waalaikumsalam. Coba di mute dulu ya, ada yang lupa. Belum pulang, Halo, Adik. Belum. halo. Lupa meng-unmute. Siapa yang lupa meng-unmute? Byte 2 short 2 bit 2 bytes. Berapa di sini short? Sama ya. Tipe data byte nggak ada ternyata. Char berapa? Char 1 byte dibilangnya. Nggak cocok itu. Mungkin Anda menggunakan yang lain juga beda ya. Menggunakan REPL atau menggunakan apa? Char 1 byte, benar ya tadi? Berarti hati-hati.
char, Anda misalnya punya apa namanya huruf integer besar angkanya, terus mau di convert ke char, hati-hati ukurannya ya. Tadi ya lagi char, apa pengen lihat apa lagi? Double, float sama double, coba beda nggak? Float, mestinya float ini 4, mestinya float 4 ya, ini double harusnya 2 kali lipat. Ini ya benar kan, 2 kali lipat ya. Oke, sekarang double 4, float 4. Sekarang saya bikin float f ya sama dengan 20,5. Terus ini ada double d, saya isi 20,5. Saya assign, saya hapus double d, saya isi dengan f. Float kan 4d 8, dari nilai kecil ke besar. Error nggak? Berapa d? Nilai d adalah persen f. Apa persen apa kalau double itu? Geseran. Undeclare L. Oh, begini. Ini D. Jadi float diberikan ke double itu boleh, karena float lebih kecil size-nya. Ya, sekarang dibalik. F diisi dengan D. Isinya F adalah bisa ya. Bisa diberikan nilainya. Kalau nilainya sangat besar, di luar range-nya, cukup? Masih cukup ya. Nilai F adalah masuk C 392. Kok nggak cocok? 997 kok beda? Ya, nilai F kan F saya ganti dengan D. Lihat, nggak sama kan? 396, 92, 93, nggak cocok guys. Kenapa ini? Apa alasannya? Berapa sih range-nya double? Double itu, wow, biru lagi, nggak ketok. Atau jangan double, tapi saya tadi in dan long sama ya ukurannya. Yang cocok untuk mencoba ya ini. Kenapa kok nggak cocok? Karena float itu punya ini, punya ukuran maksimal. Nilai maksimalnya dia itu bisa nggak ya? How to get maximum value of double in C. Max value double max. Double dot ini in C ya, bisa atau double dot max. Langsung pakai gitu ya. Iya. Ini double
memori berapa byte ini? Double 8, nggak tahu berapa. Nah, jadi pengaruh ke dari situnya. Data type, max value, min value, double ini. Piro iki? 1,7 pangkat 10 kali 10 pangkat 308. Ya wis, itulah intinya. Nah, sebenarnya saya tuh mau menerangkan tentang casting dan conversion in data types. Jadi kalau jadi harus di casting kalau dari ukuran besar ke ukuran kecil supaya di-cut, ya, supaya di-cut. Kalau ini saya casting, ini saya casting ke float, foto enggak? Nah, coba dulu. Ini. Tadi coba lihat hasilnya kan ini enggak cocok ya dengan ini. Ini harusnya juga kalau dipotong ada range yang hilang. Sama enggak? 39 enggak? Ini biasanya kalau dipakai dulu saya pakai Visual Studio itu warning misalnya. Jadi ada warning, ada nilai yang dipotong. Enggak error tapi ada nilai yang dipotong. Kok di sini kok enggak? Seran? Nah, sama kan outputnya? Tadi berarti sudah otomatis dipotong sama dia. Ini loh. Kan bukan nilai aslinya. Ini kan sama seperti sebelumnya. Nah, ini kalau di Java ini wajib ditulis, tapi kalau di sini ternyata tidak selalu harus tidak wajib ditulis castingnya. Tanda casting itu. Ya. Jadi ini tidak tahu apa boolean, bukan dia nggak punya, tidak punya tipe data boolean. C++ mungkin ya. Tadi C itu coba ini kok ada boolean. Coba ya. Boolean B Seran. Sudah tipe data baru ini. Nggak ada gitu kok dibujui. Tapi kok ada boolean ini di sini. Ini. Jangan-jangan yang terbaru versi baru ada baru bagi saya ternyata enggak. Ini. Jadi casting konversi itu kalau beda ukuran, boolean, karakter, integer. Berarti integer sort in ini bisa menerima karakter bisa menerima. Jadi semakin ke atas semakin bisa menerima. Jadi long bisa diterima oleh double, short bisa diterima oleh float. Data loss, no data loss. Artinya apa data loss? Di-cut. Kalau dari 8 bit mau diterima di 4 bit. Bit ya, saya bilang bit. 16 bit mau dikasih ke 8 bit. Ya boleh diterima, tapi di-cut nanti. Cut-nya tuh kayak apa sih maksudnya? Ini. Misalnya, saya punya 0,0000,0111,00,01. Ini berapa ini? Misalnya ini setara dengan 1500 misalnya. Ini kan ini 16 bit. 16 bit. Nah, kalau di-cut namanya nge-cut itu dari 16 menjadi 8, ini di-cut di tengah, yang depan itu dihapus. Jadi tinggal ini menjadi ini saja. Ini berapa? Ini berapa? Nggak tahu berapa. Yang jelas bukan 1500 lagi. Bisa jadi misalnya ini 758 misalnya. Ini saya nggak tahu ya itu berapa. Harus hitung binernya itu ke desimal. Ini 8 bit. Artinya apa? Bit ini kan ada artinya, 000 semua di depan, itu nggak pengaruh, tidak ada informasi yang hilang. Tapi karena ini ada 11, artinya kan berarti ada angka di situ. Begitu. Makanya dia disebut data loss. Gitu. Kalau sebaliknya, misalnya, kalau aslinya ini nilainya, terus saya ubah ke 16 bit, pasti bit depannya itu akan di-nol-nolkan. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ini. Ini berapa? Ini ya 758 itu. Sama ini. Meskipun dalam 16 bit.
Jadi hati-hati, ngekat sebagian bit itu beresiko. Resikonya ada informasi yang hilang. Kalau seandainya dia ada satu di depan, bisa hilang. Syukur-syukur kalau memang 00 semua seperti ini, meskipun di-cut nggak masalah. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, waktunya kita terbatas. Berikutnya, Ranu. Bu izin share screen ya. Iya, ini siapa nih? Ranu. Oh iya, siap. Iya. Silakan. Sudah kelihatan. Ya, setelah Ranu nanti Surya ya. Jadi ini soalnya ubahlah program di bawah ini diimplementasikan kembali dengan menggunakan pernyataan switch. Sebuah Ya. operator matematika diubah menjadi ke switch dan juga case. Jadi seperti ini. Operator menggunakan variabel char dan nomor 1, nomor 2 result pakai variabel float. Lalu kita printf, masukkan 2 buah bilangan dan sebuah operator. Lalu printf kembali dengan format nomor 1, operator nomor 2. Lalu kita scan f, %f untuk nomor 1, %c untuk operator, %f untuk nomor 2. Lalu kita memanggil ini. Ini soalnya yang tadi. Lalu ini ke bawah switch operator. Berarti kita nanti akan mengeksekusi operatornya. Lalu ini case. Sekalian seperti ini, dan ini case pengurangan, case penjumlahan, yang ini case pembagian. Lalu untuk default, printf invalid operator apabila operator yang dimasukkan salah. Dan ini contohnya. Kita masukkan sebuah bilangan 10 dikali 20. Maka hasilnya akan seperti ini. Dan jika kita salah memasukkan, mungkin cuma gini. Oke. Kira-kira itu nanti gini. yang kira-kira kenapa tuh kok pakai if else di bawah tadi? Ada nggak if else? Yang mana? Oh, yang atas ya, yang pakai if else tadi. Iya, ya? ini contoh soalnya. Kalau yang di bawah if else-nya dibuat jadi apa? Dibuat switch sama case. Terus yang invalidnya itu taruh mana? Taruh di bawah default. Default ya. Iya. Jadi ingat tadi ya, defaultnya itu setara else. Oke, makasih Ranu. Bisa di stop? Makasih, Bu. Next. Ke Surya. Izin share screen, Bu. Ya, setelah Surya, Andi ada, Andi? Sambil Surya share. Hadir, Bu. Oke, setelah ini Andi ya. Iya, Bu. Setelah Andi Tiara. Lanjut. Terlihat layar. Suaranya kok putus-putus, Surya? Apa dengar, Bu? Oh iya, wes mulai aja. Halo? Halo? Halo, iya kedengar kok, Surya. Merdu sekali. Halo. Yuk, mulai. Halo, Surya. Dengar, Surya? Wes mulai aja, Surya. Oh, dengar, Pak. Ya, Maaf. silahkan dimulai. Halo? Halo? Halo, Surya. Ayo, dan dimulai. Ini kan soalnya sama, hanya merubah menjadi switch case. Jadi ini kita masukkan dulu variabel integer yaitu valid operator dan diinisialisasikan logika 1. Lalu kita pakai cara untuk yang operator ini. Terus untuk yang number sama result kita pakai yang
float. Terus ini adalah codingan yang ya, untuk operator untuk case perkalian dan ini pengertian pertambahan pengurangan, dan untuk defaultnya nanti akan keluar valid operator sama 0 akan keluar tulisan valid operator. Jadi kita masukkan bilangan seperti 2 tambah 3, 2 tambah 3 = 5. Tapi kalau kita masukkannya berbeda, 2 dan 1 sama 5, nanti dia keluar invalid operator. Soalnya di defaultnya kita kalau selain itu tadi akan muncul invalid operator. Iya. Dengar, Bu? Oke, iya. Oke, Andi, sip. Kok Andi? Surya. Ya, Surya. Sudah ya, berarti ya? Ya, sama dengan sebelumnya. Oke, makasih, Surya. Berikutnya. Oke, siap. Andi. Setelah Andi, Tiara ya. Tiara ada. Assalamualaikum sebelumnya, Bu. Ya, Mohon izin share screen, Bu. Sudah muncul, Bu, ya? Sudah. Soal... Ya. Oke. Kita dihadapkan soal mencari program mencari hitung volume kubus, luas lingkaran, lalu volume silinder. Lalu di sini ada inputan user. Bila mana user memilih salah satu dari ketiganya, kita atau user dihadapkan oleh inputan lagi. Yang terekspor di sini ya, ada menghitung volume intinya silinder. kita menghitung luas apa ini bidang ya dengan pilihan 1, 2, 3 gitu ya. Oke, lanjut ke menggunakan switch case. Oke. Diminta pakai switch case ya? Iya, Bu. Iya. Oke, di sini saya membuat 2 tipe data variabel integer menu, dikarenakan di sini pasti pakemnya pakai ini pilihan 1, 2, 3 saya sendirikan. Lalu yang float untuk penampung variabel, misal ada logika aritmatikanya. Mohon maaf juga, Bu, terlalu banyak komen untuk proses belajar saya juga. Enggak apa-apa, justru bagus seperti ini, karena untuk catatan next kalau kita belajar itu supaya nggak lupa. Saya sangat senang kalau dikasih komen-komen seperti ini. Oke, yang pertama ini backslash T untuk alignment centernya, nanti ada di posisi tengah. Oke, next di sini kita manggil inisialisasi menu. Misal user masukkan yang case 1, itu menghitung volume. Tinggal apa kebutuhannya, yaitu sisi panjang kubus. Tinggal diinputkan di sini, lalu ditampung di sini, di variabel panjang sisi kubus. Lalu untuk rumusnya sendiri, yaitu volume sisi kali sisi kali sisi. Tinggal di proses aritmatika. Lalu fungsi break di sini, bila mana saya misal tak jadikan komentar, otomatis statement output yang case kedua ini otomatis terbaca. Ini saya coba 1, ini 12. Nah, otomatis di sini ikut terbaca. Nah, sini. Oke, saya kembalikan. Tinggal case kedua, misal user masukkan inputan, kebutuhannya apa? Tetap sama, panjang jari-jari lingkaran, rumusnya itu di sini Pi kali R kuadrat. Oke, next di sini berhubung ada 2 kebutuhan, yaitu panjang jari-jari lingkaran sama tinggi silinder, makanya saya di sini tak buatkan juga ini floatnya. Antisipasi ada 2 digit di belakang koma, jadi tak inisialisasikan pakai ini. Tulis itu F. Di break, lalu defaultnya ini sama halnya di if statement, jadi pengganti else. Buat misal user inputannya itu di luar 3 ini, dia manggil yang ini. Oke, coba saya jalankan yang nomor 3. Hasilnya seperti ini, Bu. Tak geser biar coding kelihatan. Iya. Oke. Karena memang dia mintanya pakai case ya. Iya, Bu. Nah. Oke, mungkin sekian dari saya kembalikan ke Bu Rita. Terima kasih atas waktunya, Bu. Terima kasih, Andi. Iya, Bu, sama-sama. Pertanyaan dari siapanya, Andi? Kalau nggak ada, langsung Tiara.
Setelah Tiara, Bayu. Silakan Tiara. Bayu ada? Ada, Bu. Ya, setelah ini Bayu ya. Tiara, silakan. Ya, baik Bu. Langsung saya share screen aja ya, Bu. Ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4. Di sini kita disuruh membuat program untuk menampilkan pilihan hari 1 sampai dengan 7 untuk pilihan Senin sampai dengan Minggu. Selanjutnya, kita diminta untuk memasukkan salah satu pilihan 1 sampai 7 itu tadi. Dan juga disuruh menampilkan nama hari yang dipilih. Dan mengimplementasikan dengan menggunakan if, else, dan switch case. Langsung saja kita di sini saya mendeklarasikan variabel hari dengan tipe data integer. Nah, sebelum menginputkan pilihan hari itu tadi, di sini saya akan mencetak beberapa menu yang terdiri dari beberapa hari itu tadi. Lalu di sini saya gunakan scanf untuk menginputkan pilihan hari yang ada di atas. Karena pada soal nomor 4 kita disuruh untuk menggunakan statement else if dan juga switch case. Di sini saya menulis program dengan if else dan juga switch case. Pada if else di sini terdapat kondisi di mana jika hari sama dengan 1, maka pilihan Anda adalah Senin. Jika hari sama dengan 2, ini terdapat kesalahan. Jika hari sama dengan 2, maka pilihan Anda adalah Selasa. Jika hari sama dengan 3, maka pilihan Anda adalah Rabu. Jika hari sama dengan 4, maka pilihan Anda adalah Kamis. Jika hari sama dengan 5, maka pilihan Anda adalah Jumat. Dan jika hari sama dengan 6, maka pilihan Anda adalah Sabtu. Jika hari sama dengan 7, maka pilihan Anda adalah Minggu. Jika menginputkan angka di luar dari 7, maka akan menampilkan pilihan yang Anda masukkan salah. Begitu juga dengan switch case. Jika case yang dinyatakan sama dengan 1, maka akan menampilkan hari Senin. Seperti yang sudah saya jelaskan pada switch if else itu tadi. Langsung saja kita jalankan programnya. Kita masukkan inputan menu yang terdapat di atas. Saya inputkan 4. Maka saat menggunakan else if akan menampilkan Kamis dan juga switch menampilkan hari Kamis. Terima kasih. Iya. Yang else if coba ke atas programnya. Ini 2 program yang sama ya. Oke. Ya, Tiara, makasih Tiara. Kita lihat dulu miliknya Bayu. Silakan Bayu. Setelah Bayu nanti Fadilah Margi. Ada? Fadilah Margi? Ada, Bu. Oke. Bayu dulu. Sudah kelihatan Bayu, bisa dimulai. Masih mute ya, Bayu. Bayu, masih mute. Ya, sudah, Bu. Sudah. Di sini saya juga membuat dengan 2 cara, if else dan juga switch case. Di sini saya jelaskan yang switch case saja. Jadi sama, saya pertama melakukan printf terhadap pilihan hari 1 sampai dengan 7. Kemudian menggunakan masukkan nomor pilihan hari Anda untuk menginput pilihan hari yang diinginkan. Kemudian switch hari. Jadi ekspresi di sini yang diperhatikan adalah pilihan harinya. Dan case 1, jika user memilih angka 1, yang keluar adalah pilihan hari Senin. Sampai dengan yang ke-7, artinya user memilih hari Minggu. Dan default
jika user tidak menginputkan pilihan antara 1 sampai dengan 7, maka yang keluar adalah pilihan yang Anda masukkan tidak valid. Coba saya run. Jadi jika dimasukkan pilihan 5, maka keluar pilihan hari Anda adalah Jumat. Dan jika misal saya pilih angka 9, maka yang keluar adalah pilihan yang Anda masukkan tidak valid. Sudah, Bu? Ya, sama ya. Ini kenapa kok jadi lebih simpel ya? Coba ke atas. Oke, sama kok ya dengan tadi secara substansialnya. Baik, makasih. Bisa ditutup. Berikutnya Margi. Habis itu Aldino, ada Aldino. Izin share screen, Bu. Aldino, ada Aldino. Ya, Bu, hadir saya. Ya, habis ini ya. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Baik, untuk soalnya, untuk menilai seseorang termasuk terlalu gemuk atau kurus, seseorang tersebut dikontrol dengan kriteria sebagai berikut. Bila tinggi badan dikurangi berat badan lebih dari 120, artinya kegemukan. Bila tinggi badan dikurangi berat badan antara 111 sampai dengan 120, artinya ideal. Bila tinggi badan dikurangi berat badan antara 100 sampai dengan 110, artinya kurus. Dan bila tinggi badan dikurangi berat badan kurang dari 100, artinya sangat kurus. Buatlah program untuk menentukan status berat seseorang sesuai kriteria di atas. Berikut adalah program saya. Saya menggunakan include stdoh untuk karena menggunakan fungsi printf, dan tipe datanya menggunakan integer untuk berat badan, tinggi badan, dan selisih. Untuk inputnya, user akan menginputkan berat badan dan akan diproses menggunakan %d yang dialamatkan dengan berat badan. Begitupun dengan input tinggi badan. Selanjutnya untuk outputnya, saya akan menampilkan selisih tinggi badan dikurangi berat badan user dengan menggunakan %d. Dan apabila selisih yang dimasukkan lebih dari 120, maka akan menampilkan pernyataan Anda termasuk kriteria kegemukan. Apabila selisih lebih besar dari 111 dan kurang dari 120, maka akan menampilkan termasuk kriteria ideal. Untuk selisih lebih besar dari 100 dan selisih kurang dari 110 menampilkan kriteria kurus, dan apabila tidak termasuk dari ketiga kriteria di atas, maka akan menampilkan termasuk kriteria sangat kurus. Apabila saya running, saya memasukkan berat badan 50 dan tinggi badan 163, maka selisih tinggi badan dan berat badannya adalah 113 dan termasuk kriteria ideal. Diselesaikan dengan coba codingnya. If, else, if. Kalau pakai switch bisa nggak? Pakai switch. Nah, bisa nggak diselesaikan pakai switch? Dijawab aja nggak perlu coding. Bisa nggak? Sepertinya bisa, tapi saya belum bisa. Bisa, kenapa? Karena ini ya switch itu baik multi kriteria maupun tidak multi kriteria. Single gitu nggak apa, single double kriteria nggak apa-apa, cuman yang nggak efektif gitu aja ya kalau pakai switch. Switch paling efektif untuk kasus yang benar-benar multi kriteria. Oke, makasih. Ya, Bu. Berikutnya Aldino. Baik, Bu, mohon izin share screen. Abid Farhan ada? Ya, Bu. Habis ini Abid ya. Iya. Baik, apa sudah terlihat, Bu? Sudah terlihat. Baik, di sini soalnya ialah ada suatu kondisi di mana pada tempat fotokopi, apabila dia pelanggan pada tempat itu, maka berapa lembar pun banyaknya fotokopi didapat harga Rp75 per lembar. Tapi jika dia bukan pelanggan, maka jika dia fotokopi kurang dari 100 lembar, maka dapat harga Rp150 per lembar. Jika fotokopi sebanyak 1 sampai 200 lembar, dapat harga Rp100 per lembar. Dan jika fotokopi lebih dari 200 lembar, dia dapat harga Rp80 per lembar. Baik, di sini saya mendeklarasikan dua variabel. Untuk jumlah lembarnya saya pakai tipe data integer, dan untuk menampung jawaban iya tidaknya dari pelanggan, saya gunakan tipe data char. Di sini saya tangkap inputan dari pelanggan, apakah dia pelanggan.
jika inputan dari pelanggan tersebut tidak bernilai Y kapital maupun Y kecil, ataupun T kecil maupun T kapital, maka di sini akan dicetak inputan invalid. Dan di sini saya gunakan return 0 agar tidak menjalankan program if keduanya, karena di sini merupakan if sequence. Namun jika jawabannya memenuhi Y atau T, maka di sini akan menampilkan menu inputan untuk jumlah lembar yang ingin difotokopikan. Jika pelanggan tersebut jika bukan merupakan pelanggan atau inputannya T, maka ketika jumlah lembarnya lebih dari 200, di sini akan menampilkan jumlah lembar dikali 80 rupiah. Dan jika jumlah lembar lebih dari 100 dan kurang dari 200, maka di sini akan jumlah lembar akan dikalikan 100. Lainnya jika jumlah lembar kurang dari 100, maka akan dikalikan 150 rupiah. Di sini tadi kalau dia merupakan pelanggan atau jawaban Y, maka jumlah lembarnya akan dikalikan 75 rupiah. Baik, di sini saya akan run programnya. Apakah terlihat, Bu? Ya, sudah terlihat. Jika saya inputkan pelanggan atau Y, maka dia akan muncul inputan untuk jumlah lembar yang akan difotokopikan. Misalnya saya masukkan 10, maka akan tampil Rp750. Namun di sini ketika saya inputkan untuk pertanyaan Y atau T ini, saya inputkan M atau merupakan bukan Y atau T, maka dia akan menampilkan pesan inputan invalid. Baik, Bu. Iya, benar. Ya, ini contoh yang ribet ya, syarat-syaratnya, peraturannya itu. Jadi ini contoh yang pakai if, nested if, else if, is lengkap, paket lengkap ini di sini. Kecuali switch, ya. Mumet nggak? Kayak jadinya Arduino ketika mengimplementasikan ini, mumet nggak? Sebenarnya sih ya enggak terlalu, Bu. Enggak terlalu, cuman ya. Ini bener nggak sih karping ini, ngono ya? Iya, Bu. Karena kadang itu tadi sempat dari if ini jawabannya itu inputan invalid, tapi kok yang sequence selanjutnya itu dijalankan. Tapi saya di sini saya selesaikan pakai return 0. Iya, perasaan baru ini ya, yang memberi solusinya itu ruwet mantap gitu. Yang udah pakai if, else if, nested if, baru ini. Ya, terima kasih ya. Baik, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Berikutnya, Abid. Ini tadi siapa? Ya, Aldino kan? Abid sekarang. Terus Ian Ale ada? Ada, Bu. Ya, setelah Abid ya. Halo, Abid. Ya, sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Bu. Sudah bisa dimulai, Abid. Nomor 4, dengan menggunakan pernyataan else if, buatlah program kalkulator sederhana untuk mendapatkan tampilan sebagai berikut. Masukkan bilangan pertama 5, masukkan bilangan. Di sini saya untuk variabel bilangan 1, bilangan 2, dan hasil saya kasih ke float. Untuk yang operasi integer, printf bilangan bukan di bilangan 1, juga dengan bilangan kedua disimpan di bilangan kedua. Lalu ada menu matematika, yang 1 penjumlahan, 2 pengurangan, 3 pembagian, dan 4 perkalian. Jika pilihan sama dengan 1, maka akan terjadi operasi jika tidak, dan jika user memilih di luar pilihan tersebut, maka akan tampil pilihan tidak ada di menu.
Masukkan bilangan pertama 3. Sudah, Bu. Iya, bisa lihat programnya lagi. Sudah, Bu. Abid, bisa lihat programnya. If, else, if, oke. Ya. Iya, Abid cukup. Bisa dilanjutkan Ini, Bu. dengan Nur. Iya, kayaknya ada nge-lag deh ini. Ya, makasih ya, sudah cukup, Abid. Silakan Ian Ale. Halo, Bu. Bisa ditutup, Abid. Abid, halo, bisa ditutup. Sekarang Ian Ale, silakan. Halo. Halo, belum bisa share screen, Bro. Iya, Ian masih ini. Ya, apa caranya nutup? Yes. Halo. Halo. Udah. Silakan. Ian, udah bisa Ian. Untuk soal nomor 5, buat program untuk Setelah mengkonversikan ini nilai Nur angka ke nilai. Fauzia sama Yudhistira ya. Siap. Nur sama Yudhistira. Ya, lanjut. Di sini saya menggunakan variabel X dengan integer, input masukkan nilai, lalu scan menggunakan %D untuk memanggil variabel X, output nilai huruf jika if X lebih dari 80 dan X kurang dari 100, maka yang dieksekusi adalah nilai huruf adalah A, else if jika X lebih dari 60 dan X kurang dari 80, yang dieksekusi adalah nilai huruf adalah B, dan else if X lebih dari 55 dan X kurang dari 60, maka yang dieksekusi adalah nilai huruf adalah C, else if X lebih dari 40 dan X kurang dari sama dengan 55, yang dieksekusi adalah nilai D, dan else if lebih dari 0 kurang dari sama dengan 40, yang dieksekusi adalah nilai E. Jika tidak dari kelima tersebut, maka hasilnya tidak ada. Contoh ketika kita di run, Masih PPT yang tampak. oh masih begini. Ini Bu, sudah Bu. Lalu kita jalankan programnya, masukkan nilai contoh 62, maka yang keluar adalah B, dan kita coba menggunakan nilai yang di luar interval, maka yang keluar adalah tidak ada. Sudah Bu? Udah di-run. Window-nya kok belum kelihatan. Sudah di-run? Halo? Sudah. Output-nya kok nggak kelihatan ya? Ya wes, nggak apa-apa. Udah dari hasil coding-nya sudah bisa dibaca kok. Oh iya, terima kasih. Silakan ditutup Ian. Berikutnya Nur. Ada? Atau Yudhistira? Oh, udah, ini ada Nur. Bisa di-unmute. Sudah kelihatan, Bu. Sudah. Untuk programnya ini kan awalnya if else if, jadi disuruh diubah ke switch. Dan untuk programnya jadi seperti ini. Dan untuk case-nya bila kalau operatornya kali, bagi, tambah, sama kurang, nanti outputnya akan keluar seperti ini. Namun kalau di luar dari operator 4 case ini,
nanti defaultnya akan keluar. Jadi di run sudah terlihat Bu outputnya? Sudah. Ya, bisa 2 ditambah 4 nah, dengan 6. Keluarnya seperti ini. Namun jika bisa kalau operatornya berubah seperti 2 yang keluar invalid operator. Sudah Bu. Ya, ini seperti yang tadi ya kita bahas tadi ya. Pakai switch case. Ya, makasih Nur. Terakhir Yudhistira. Yudhistira ini nanti terakhir kita stop, kemudian yang kelas reguler leave dulu dari ruangan, kita masuknya melalui etol ya. Yuk terakhir Yudhistira. Buatlah program untuk menampilkan menu dan melakukan proses berikut. Menu 1 menghitung volume kubus, 2 menghitung luas lingkaran, 3 menghitung volume silinder. Input pilihan user 1, 2, atau 3. Jika pilihan 1 maka input panjang sisi kubus, output volume kubus, dan seterusnya. Jika pilihan selain 1, 2, dan 3, defaultnya adalah tampilkan pesan kesalahan. Petunjuk gunakan switch case. Pertama-tama saya deklarasikan beberapa variabel, yaitu pilihan dengan tipe data integer dan panjang, radius tinggi, dan seterusnya dengan tipe data float untuk mengantisipasi jika yang diinputkan adalah bilangan desimal. Selanjutnya saya membuat beberapa pilihan menu apa yang diinginkan, apakah menghitung volume kubus, luas lingkaran, atau volume silinder, beserta dengan scanf untuk menerima input menu yang dipilih. Kemudian saya menggunakan switch case sesuai dengan petunjuk yang ada pada soal dan mengakhirinya dengan klausa default pilihan yang dimasukkan Mengakhiri dengan klausa default pilihan yang Anda masukkan salah sebagai pesan error jika pilihan yang dimasukkan adalah selain yang ada pada case di atas. Misalnya saya masukkan 3. Sudah, Bu. Oke, bisa ditutup. Lihat codingnya. Ya. Oke, Yudhistira, terima kasih. Cukup ya. Nah, ini kita sudah membahas banyak banget latihan soal berbagai macam kasus. Kita coba selesaikan dengan berbagai macam kombinasi dari keyword-keyword yang ada di percabangan. If, else if else, switch, nested if. Ya, apakah sebelum kita akhiri dan kita minggu depan itu masuk ke looping, apakah ada yang ditanyakan? Oh, Yafi ini ya. Yafi silakan, Yafi terakhir ini. Tadi Yafi mau mengerjakan nomor berapa ini? Nomor modul 2. Ya, Mas, share screen. Silakan share screen dulu. Ya, Bu. Ini ya, sambil yang di kelas PJJ saya tutup, dan yang kelas, karena ini mengulang ya, tadi kan ada yang sudah maju ini, nggak apa-apa ya, Yafi langsung aja, lanjut aja, share screen. Terus yang kelas reguler saya silahkan login, logout dulu, login melalui etol. Lanjut aja. Apa sampai ini? Yafi. Ya, Bu, sebentar. Saya barusan pulang untuk menjemput adik saya. Iya, nggak apa-apa. Tadi itu saya tuh Zoom-nya di rumahnya Arya, Bu. Soalnya saya nggak ada laptop lain. Oh iya. Terus sekarang bisa? Sekarang baru pulang, baru di rumah. Oh iya. Ya. Bisa demo kan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini di sini mengerjakan yang untuk soal nomor 2 di modul teori 4. Saya lihatkan soalnya. Sebentar.
Oke, nih. Ini ada soal kalau misalnya dia member, harga ngeprintnya itu harga 75. Tapi kalau bukan member, kalau semisal ngeprintnya di bawah 100 lembar, maka harganya 150. Tapi kalau ngeprintnya di atas 100, sama dengan 100 atau kurang dari sama dengan 200, harganya 100. Kalau lebih dari 200, harganya 80. Oke, jadi saya tutup aja, saya coba. Nah, saya untuk menghemat pengkondisian, itu saya kasih harganya itu adalah member 75. Lalu saya juga mendeklarasi lembar dibuat untuk menginputkan berapa lembarnya. Lalu yang kedua adalah tar member. Oke. Nah, biasa pertama adalah proses deklarasi, lalu yang kedua adalah proses input. Misalnya print, masukkan lembar, apakah member ya atau tidak, terus scan F, terus scan C karena kita pakai tar, lalu dialamatkan ke member, lalu berikutnya adalah mau print berapa lembar. Oke, saya ganti lembar, lalu karena integer. Nah, karena prosesnya hanya karena saya itu mendeklarasikan harga 75, maka yang untuk proses if-else-nya hanya untuk proses kalau tidak member. Jadi member T, dan jika misalnya lembar kurang dari 100, maka harga sama dengan 150. Lalu jika S-nya lembar lebih dari 200, maka harga 60, S harga 100, lalu saya cetak print, saya ngeprintnya salah, oke, dan ini lalu harga dikali 6. Oke, saya apakah member tidak mau berapa lembar 100. Nah, ini sudah benar. Akan tetapi kemarin saya itu mencoba membalik. Misalnya yang ditanyakan adalah lembarnya terlebih dahulu. Nah, ini Bu, sebenarnya saya mau juga mau bertanya ke ibunya. Nah, misal ini saya ganti Bu ya. Misal saya ganti yang saya tanyakan yang saya inputkan adalah lembar dulu. Maka yang akan terjadi adalah mau print berapa lembar? 100. Nah, tiba-tiba di sini langsung tidak yang proses input yang kedua tidak dibaca. Akhirnya saya menemukan solusinya. Bisa kasih gimana? Ini saya sudah menemukan solusinya. Nah, tapi saya juga masih bingung. Fungsinya itu sebenarnya buat apa? Misalnya ini kalau misalnya membernya ditaruh kedua, scan F-nya saya kasih spasi. Nah, bedanya di sini. Kalau yang tadi kan error, pasti kan nggak kebaca. Kalau sekarang kan sudah saya
Kalau saya kasih spasi, itu kebaca. Solusinya cuma dikasih spasi aja ya? Ya, nah ini apa saya mau tanya ke ibunya. Ini tuh apa memangnya apa maksudnya dikasih spasi itu apa, Bu? Itu Nggak aja, ada Bu. sih, nggak ada. Tapi ada, kalau sebenarnya tidak secara teoritis nggak ada. Ya, tapi kalau untuk secara prakteknya, tapi kalau misalnya saya rubah nggak pakai spasi, itu proses input yang kedua tidak kebaca, Bu. Tiba-tiba langsung biaya ngopinya 7.500. Coba seperti ini, tapi yang di baris 3, 4, 6 itu dikasih F plus stdin. F kecil, ketikan F plus F lagi FF if else F lagi, nah itu F plus unlock. Enggak, plus tok yang bawahnya. Ini. Yang bawah, nah itu. Ya. Nah, sekarang di dalamnya itu diganti STDIN. IN. Dan titik koma. Oke. Daran. Sama aja, Bu. Kok sama ya? Tapi kalau saya kemarin sebenarnya saya udah nemu udah nemu solusinya, tapi saya enggak tahu kenapa kok harus dikasih spasi gitu. Nemunya gimana? Coba-coba atau saya coba-coba? cari di cari di gimana caranya nyari? Itu Stack Overflow. Saya coba searchingnya gimana caranya? Pakai keyword apa? Ya, bentar. Char if saya lupa kemana. Pokoknya kemana itu saya kasih. Saya cari aja di browser. Fruit char gitu. Find aja itu di atas kan ada find di atas tuh. Nah, char. Kalau zoom lagi. Ya, coba sih gini. Char searching char keywordnya char input. Char input. Char input INC. Cannot detected gitu. INC cannot detected. Oh, dekat apa? Sudah nemu Pak. Char input. Ya, sambil Yavi nyari solusinya. Yang lain di kelas reguler sudah ini kan? Sudah masuk melalui presensi, melalui etol kan ya? Ya, Bu. Iya. Bentar. Saya kemarin itu juga gini aja enggak apa-apa ya, Vi. Nanti linknya itu nanti kirimkan di WhatsApp ya. Iya, Bu. Linknya kalau udah ketemu nanti kirim di WhatsApp untuk teman-teman yang lain. Baik, terima kasih ya pertemuan hari ini saya akhiri. Untuk minggu depan masuk ke materi looping. Mohon sebelum masuk kelas teori sudah melihat video ajarnya dulu ya. Ya, Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi